Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana informasi saya sebelumnya tentang aplikasi Signal, di mana pada saat konten tersebut sudah menjelaskan secara gamblang tentang aplikasi Signal. Dan selanjutnya saat ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita memasukkan ke dalam handphone kita. Nah, tentunya yang menggunakan Android perlu membuka Play Store untuk mengunggah aplikasi Signal, dan setelah kita buka App Store kita langsung tulis saja dengan Signal Korlantas. Ya, ini sementara berjalan, kita search dan setelah keluar logo, dan ini sebenarnya setelah diinstal, dan saya akan mengulangi bahwa ini adalah proses instalan dari awal. Jadi kita skip. Nah, setelah selesai terinstal, maka akan bisa kita buka langsung. Bisa juga kita kembali dan membuka ke dashboard handphone kita dan mencari ikon Signal. Dan setelah kita membuka ikon Signal ini, maka akan keluar pop-up yang pertama, itu adalah daftar Signal sekarang, di mana di sini memberikan informasi bahwa memudahkan Anda dalam melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK secara online. Selanjutnya pop-up yang kedua, di sini memberikan informasi bahwa one stop service. Di sini menyampaikan bahwa kita tidak perlu repot-repot ke kantor Samsat. Dengan Signal Anda dapat melakukan pengesahan STNK di mana saja dan kapan saja melalui smartphone masing-masing setelah kita install. Setelah itu pop-up yang ketiga, di sini menjelaskan bahwa pop-up yang ketiga terjamin aman. Di sini bahwa Signal sudah didukung teknologi biometric ID dan digital signature yang terenkripsi secara aman dan akurat. Selanjutnya pop-up yang terakhir, masalah legalitas, menginformasikan bahwa kita tidak perlu ragu dan tenang saja bahwa pengesahan STNK dalam Signal merupakan bukti pengesahan STNK yang legal. Itulah informasi-informasi setelah kita mengunduh dan menginstal aplikasi Signal. Dan setelah itu kita masuk ke proses pendaftaran. Di sini dapat kita klik daftar di sini. Jadi di pop-up terakhir di sini ada tulisan bahwa bila mana kita belum punya akun, maka kita akan daftar di sini. Jadi sisa Anda mengklik. Setelah Anda mengklik, maka akan keluar informasi tentang format untuk mengisi identitas. Dan untuk mengisi identitas ini kita harus menyediakan, yakni pertama itu adalah kartu tanda penduduk, dan tentunya kita menyediakan juga surat tanda nomor kendaraan kita. Surat tanda nomor kendaraan kita ini, dan kita akan melihat nomor mesin dan nomor rangka. Nah, ini setelah kita isi secara keseluruhan, baik nik, nama sesuai dengan KTP kita, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi, dan semuanya kita setujui bahwa saya telah menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi Signal. Nah, setelah kita melakukan pengisian, ini selanjutnya ada langkah-langkah lagi, yakni kita harus memfoto KTP kita dan mengupload ke dalam aplikasi Signal. Namun aplikasi ini sudah saya melakukan hal tersebut dan tidak bisa saya ulang kembali.
Selanjutnya saya akan berikan langkah-langkah untuk mengupload KTP kita ke dalam aplikasi Signal. Dan setelah itu kita harus selfie sesuai dengan nama dan orang yang ada di KTP tersebut. Setelah kita mengisi semua formulir atau daftar yang tersedia di aplikasi Signal ini, selanjutnya kita setujui. Ya, setelah kita menyetujui, maka kita tekan lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Signal, di mana di awal tadi kita sudah melakukan proses pendaftaran diri kita, yang mana kita sudah input nomor NIK KTP kita, dan kita sudah input juga email kita dan nomor handphone kita. Tentunya proses selanjutnya kita masuk kembali ke aplikasi Signal. Nah, sisa kita mengklik aplikasi Signal yang ada di dashboard HP kita. Dan setelah kita mengklik, maka tampilan saat setelah kita daftarkan diri akan nampak demikian. Di situ sudah tertera nama kita paling atas. Fotonya ini bisa kita ganti, dan bila mana kita sudah mendaftar lebih awal, maka akan kelihatan nomor plat kendaraan kita di kotak segi 4 ini. Selanjutnya ini sebagai contoh, maka saya akan memperlihatkan bila mana kita akan daftarkan kendaraan kita. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pendaftaran kendaraan. Nah, setelah kita mengisi data diri tadi, maka selanjutnya kita akan daftarkan data kendaraan bermotor kita. Yakni pertama kita masukkan DT dan nomor platnya. Nomor platnya misalnya 888 dan EN. Selanjutnya nomor mesinnya misalnya 12345, 5 digit terakhir, dan setelah itu kita centang bahwasanya saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Nah, ini informasi ini saya tidak akan bisa lanjutkan karena data ini adalah merupakan contoh, dan setelah berhasil, selanjutnya kita masuk ke proses transaksi pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke dashboard, dan di dashboard ini sudah ada ikon transaksi. Ikon transaksi ini bisa kita klik, dan bila mana tadinya proses pembayaran kita itu atau pendaftaran dari kendaraan kita itu berhasil, maka riwayat transaksi di sini akan kita lihat. Dan selanjutnya bila mana proses mulai dari pendaftaran diri, pendaftaran kendaraan, dan proses pembayaran yang kita lakukan, maka di 3 ikon layanan digital ini yang ada di atas, yang pertama itulah ITB PKP, dan kedua adalah pengesahan STNK, dan yang ketiga adalah kartu dana. Di mana bila mana kita sudah melakukan pembayaran, maka proses ini akan terbuka secara otomatis dan melihat riwayat yang kita sudah pernah lakukan. Contoh, karena hal ini adalah merupakan contoh, saya akan buka ITB PKP. Nah, di sini juga belum kita melakukan proses karena belum masa atau jatuh tempo untuk pembayaran. Sulawesi Tenggara, proses jatuh tempo batas pembayaran itu 1 bulan sebelum masa berlaku pajak kendaraan kita habis waktunya, baru bisa kita melakukan proses pembayaran. Jadi demikian juga halnya dengan pengesahan.
Di pengesahan juga ini kita klik, akan keluar juga notifikasi bahwa daftarkan kendaraan Anda dahulu. Demikian juga dengan IKD, ini belum bisa kita proses karena kita belum melakukan proses pembayaran. Dan hal-hal yang istimewa lagi di aplikasi ini, banyak hal yang perlu kita lihat. Cara bayar di sini kita sudah ketahui bahwa cara bayar itu ada beberapa bank yang disiapkan oleh aplikasi Signal, dan seluruh bank yang berada di Indonesia ini bisa kita lakukan. Dan saya akan berikan contoh, misalnya karena ini terkoneksi langsung dengan bank yang berada di provinsi masing-masing. Misalnya Sulawesi Tenggara itu adalah Bank Sultra, Bank Sulawesi Tenggara. Cara pembayarannya ini bisa kita langsung melihat di sini. Jadi yang pertama itu, bila mana kita melakukan pembayaran Signal melalui bank dan kita pergi ke ATM, pertama itu langkahnya adalah kita harus masukkan kartu ATM Bank Sultra. Selanjutnya masuk ke menu pembayaran. Setelah itu kita pilih menu Signal. Setelah kita masuk ke menu Signal, kita masukkan kode bayar. Jadi pada saat pengesahan dan pendaftaran itu tentunya ada kode bayar, dan itu kita input di mesin ATM. Dan selanjutnya bila mana kita sudah yakin bahwa kode bayar tersebut sudah benar, maka kita klik benar. Setelah itu akan tampil hasil inquiry, dan ketujuh proses transaksi kita pilih ya. Dan kedelapan yakni tampil hasil pembayaran dan keluar resi. Itulah proses pembayaran pada aplikasi Signal. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang ada di aplikasi Signal ini bisa kita ketahui bahwa yakni satu, peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden Ranmor. Selanjutnya Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar mengenai pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga adalah Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat. Selanjutnya juga di sini ada, bisa kita lihat informasi atau alamat-alamat Samsat yang terdekat dengan kita. Misalnya saya berkedudukan di Kota Kendari, maka kantor Samsat yang terdekat itu adalah Samsat yang ada di Jalan Tebau Nunggu nomor 3 Mandonga Kendari, dan selanjutnya adalah Samsat Konawe Selatan yang beralamatkan di Jalan Poros Andolo, Kompleks Perkantoran Pemda Konsel nomor 1 Kabupaten Konawe Selatan. Dan hal yang paling kita butuhkan itu adalah FAQ, di mana FAQ di sini ada beberapa informasi itu tentang Signal. Bagaimana pendaftaran akun login aplikasi Signal. Di sini sudah dijelaskan bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi, dan bagaimana cara verifikasi KTP dan foto liveness di aplikasi Signal, bagaimana cara melihat transaksi saya yang sedang terproses, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa kita dapatkan informasi ini tentang aplikasi Signal. Dan bila mana ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa komen di kolom komentar. Dan sebelumnya juga informasi tentang Signal ini saya sudah sampaikan di situ secara teori sudah lengkap. Jadi sisa kita bagaimana mengaplikasikannya. Demikian aplikasi Signal ini saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.